Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Junjung Nurbianti MPD dan Ibu Dr. Rahmawati MPD. Kami dari kelompok 7 Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat akan mempresentasikan kelompok kami yang berjudul Teknik-Teknik Hubungan Masyarakat melalui media cetak dan elektronik. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Clara Montaro. 2. F. Muflihuddin AB. 3. Muhammad Khairul Alvin. 4. Muhammad Rizal Irsyadillah. Pengertian media cetak dan media elektronik dalam hubungan masyarakat. Media cetak, menurut Benti dan Gunawan tahun 2015, adalah media yang bersifat statis dan menyukai pesan visual yang terjadi lembar-lembaran dengan banyak kata atau foto dan halaman berwarna putih. Indikator yang mengukur keberhasilan menggunakan media cetak menurut Benti dan Gunawan. 1. Partisipasi siswa, misalnya siswa menulis artikel untuk majalah seperti pengajuan puisi, cerpen, atau rangkaian cerita. 2. Antusiasme siswa memberikan umpan balik atau pendapat terbaru. 3. Adanya insentif berupa kuis berhadiah untuk melihat antusiasme para siswa. Sedangkan pengertian media elektronik menurut Wilda Lismana dan Lestari, media elektronik berasal dari bahasa Latin medius yang memiliki makna tengah, penghubung, atau perantara. Secara garis besar, media dapat diartikan manusia, materi, situasi yang dapat mengakibatkan peran peserta didik, membangun, dan memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki. Sedangkan elektronik adalah apa yang diciptakan berdasarkan sifat elektronika, sehingga dapat disimpulkan bahwa media elektronik adalah media yang memiliki semua informasi yang didistribusikan dan diakses dalam bentuk elektronik melalui internet, bukan dalam bentuk lembaran kertas. Indikator keberhasilan dalam menggunakan media elektronik menurut Benti dan Gunawan. 1. Penyampaian program secara jelas dan terencana mengenai kegiatan pendidikan akan dilaksanakan di sekolah. 2. Sesuai dengan target yang ditentukan dan tujuan diinginkan. 3. Keinginan akan tercapainya peminat terhadap program pendidikan telah diumumkan di sekolah. Tujuan media cetak dan media elektronik menurut Benti dan Gunawan di antara lain. 1. Mengedukasi masyarakat tentang sekolah. 2. Memfasilitasi komunikasi antara sekolah dan masyarakat. 3. Memberikan informasi kepada publik tentang isi dan pelaksanaan program sekolah. 4. Membantu memajukan sekolah di masyarakat. Selanjutnya, 5. Mengembangkan kecerdasan lebih erat antara pegawai sekolah. 6. Masyarakat sadar akan perkembangan sekolah. 7. Masyarakat lebih mengetahui tentang sekolah, misalnya tentang visi, misi, dan tujuan sekolah. Dan 8. Menciptakan, mengembangkan, memelihara, dan menjaga hubungan harmonis antara sekolah dan masyarakat. Sebelum fungsi menurut Benti dan Gunawan, secara umum menurut Habibie tahun 2014, media massa dapat dibagi menjadi 5 fungsi. 1. Observasi atau pengamatan. 2. Interpretation atau interpretasi. 3. Socialize atau ikatan sosial. 4. Value transfer atau distribusi nilai. 5. Entertainment atau hiburan. Sedangkan menurut Benti dan Gunawan, fungsi media cetak dan elektronik. 1. Fungsi informasi, yaitu mempersiapkan informasi dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat tentang hal yang terjadi baik dalam masyarakat maupun sekolah. 2. Fungsi pendidikan, yaitu sebagai institusi pendidikan massa atau mass education. 3. Fungsi hiburan, yaitu hal yang dimuat dengan tujuan sebagai pelengkap di antara berita dan aplikasi yang hangat. 4. Fungsi kontrol sosial, yaitu sikap media yang dalam melaksanakan fungsi yang timbul dari individu atau kelompok dengan tujuan untuk memperbaiki situasi dalam bentuk karangan. Dan terakhir, yang kelima, fungsi sebagai lembaga ekonomi. Berita yang memenuhi syarat dan kualitas yang bagus, maka semakin tinggi nilai jualnya. Pers juga menawarkan kolom untuk melakukan iklan. Hal tersebut dilakukan karena pers juga membutuhkan biaya agar dapat terus berjalan. Teknik membina hubungan dengan pers. Salah satu kunci sukses berhubungan dengan pers
Media cetak maupun elektronik adalah sikap proaktif Praktisi Humas sebagai sumber berita untuk mengundang wartawan menurut Nasution dalam Benti dan Gunawan tahun 2015 halaman 110-114. 7. Teknik untuk membina hubungan dengan pers. Membuat siaran pers, konferensi pers atau tamu pers, wawancara khusus, perjalanan pers, sponsor lomba jurnalistik, mengunjungi kantor pers, menjalin hubungan dengan pers dalam bentuk lain. Jenis-jenis media cetak dan media elektronik dalam teknik-teknik manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Media humas dapat dibedakan menjadi dalam dua kategori, yaitu media eksternal dan media internal. Media eksternal humas, media massa atau media pers untuk publikasi siaran pers, pemasangan iklan, dan kegiatan hubungan media. Media humas, media yang dibuat oleh humas sendiri meliputi media humas konvensional dan media humas modern di internet. Online public relation tools. Media humas konvensional terdiri dari satu in-house magazine. In-house magazine disebut juga company magazine, house journal, atau media internal. Pada umumnya berbentuk majalah. Sementara itu dari segi tampilan dan penyusunan seperti majalah pada umumnya. Namun hal yang membedakan adalah informasi mengenai aktivitas suatu lembaga. 2. Newsletter. Secara umum dapat diartikan laporan berkala atau surat berita. Media informasi dan komunikasi internal lembaga membuat hal yang meliputi 2 hingga 8 lembar baik kertas kuarto maupun folio yang tidak memiliki cover. Dari isi mirip seperti majalah yang beragam. 3. Brosur. Satu lembar atau satu halaman kertas yang dilipat menjadi 2 atau lebih berisi mulai dari keterangan informasi atau gambaran mengenai misalnya sebuah perusahaan, instansi, produk, atau jasa, atau bisa juga berisi sebuah ide dan kegiatan. 4. Booklet. Mirip seperti brosur, berbentuk buku kecil tanpa jilid atau cover yang berisi informasi dan gambar mengenai suatu produk atau jasa. 5. Flyer. Brosur atau selembaran yang digantung. 3. Pamflet. Ukuran atau halaman kertas print. 7. Leaflet. Ukuran kertas kecil. 8. Poster, surat tempelan, ukuran kertas besar. 9. Spanduk. Kain yang direntangkan berisi informasi umum. 10. Papan reklame. Papan yang dipasang di publik dan mudah terlihat. 11. Folder. Bentuknya seperti map, memiliki banyak informasi dan bagian dalam folder, memiliki tempat untuk menyimpan berkas seperti surat, brosur, leaflet, kartu nama, dan sebagainya. 12. Kalender. Jadwal kegiatan lembaga baik hari maupun bulan dalam satu tahun. 13. Buku. Mengenai isu yang beragam, misalnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, petunjuk lengkap mengenai cara penggunaan produk-produknya, atau bisa juga mengenai keterangan tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan organisasi itu sendiri. 4. Audiovisual. Media ini terdiri dari slide dan kaset video dan juga film dokumenter. Media humas elektronik menurut Romelty 2013 terdiri dari 1. Website resmi, situs yang dikelola oleh lembaga dan beroperasi 24 jam, berisi mengenai informasi dan dokumen yang bisa diakses oleh publik kapan dan di mana saja tanpa ada batas waktu. 2. Media sosial dimanfaatkan menjadi media interaksi antara lembaga baik dengan konsumen, klien, maupun publik secara real time. Blogging. Blogging dapat berupa bisnis blogging atau corporate blogging, yaitu pembuatan esensi untuk melakukan promosi, edukasi, atau pembelajaran dan pemasaran secara online. Selanjutnya, teknik penulisan berita dan kehumasan. Dalam lembaga sekolah, untuk membuat tulisan berupa berita harus berdasarkan fakta dan data yang ada, dengan tujuan dapat dipertanggungjawabkan, menurut Nasution dalam Benti dan Gunawan tahun 2015. Teknik penulisan berita dalam humas yaitu, yang pertama, susunan kalimat siaran berita harus sama dengan gaya yang digunakan para jurnalis. Kedua, isi dalam menulis berita dibuat dalam gaya tulisan yang singkat dan padat. Ketiga, membuat informasi yang sangat penting di paragraf awal penulisan berita. Selanjutnya, informasi berlengkap. Selanjutnya, 4. Penyesuaian bobot, karakter, dan kandungan siaran berita harus sama dengan reputasi dan karakter media yang hendak dimuat. Selanjutnya, kelima, pengiriman siaran berita. Karena pengiriman naskah siaran pers atau berita, bagian humas harus mengusahakan melalui perantara wartawan. Selanjutnya, pedoman dalam menjalin kerjasama dengan pers.
Beberapa pedoman untuk berhubungan kerjasama dengan pers menurut Benti dan Gunawan tahun 2015. Yang pertama, berbicara dari arah kepentingan publik atau secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan kelompok. Yang kedua, membuat tulisan yang mudah untuk dibaca dan dipahami. Ketiga, jika sekolah tidak memperbolehkan salah satu pertanyaan di publik, jangan mengajukan pertanyaan tersebut. Keempat, menyampaikan fakta-fakta yang paling penting terlebih dahulu. Kelima, jangan melakukan tindakan berdebat dengan wartawan, karena akan berakibatkan sekolah kehilangan citranya. Karena jika pertanyaan mengandung bahasa yang menyinggung atau kata-kata yang tidak pantas, jangan diulang atau disangkal. Selanjutnya, F. Prinsip dalam membina hubungan pers. Menurut Varianto, tahun 2014, pedoman yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, adanya kejujuran. Kedua, pelayanan yang baik. Ketiga, menjaga sikap dan perilaku. Keempat, bersifat terbuka. Kelima, sesuai dengan tujuan dan sasaran. Keenam, menciptakan kesan baik. Selanjutnya, pendapat Zakir tahun 2018, halaman 178 mengenai public relation harus memenuhi prinsip umum dalam menjalin hubungan dengan pers, yaitu yang pertama, by serving the media, yaitu memberikan layanan kepada media dengan cara penciptaan hubungan kerjasama yang dapat mengakibatkan timbal balik. Yang kedua, establishing a reputation for reliability, yaitu penegakan terhadap citra individu agar dapat dipercaya oleh media. Yang ketiga, by supplying good copy, yaitu memberikan tulisan berupa informasi yang sesuai dengan pedoman pers. Yang keempat, by cooperation in providing material, yaitu melakukan hubungan kerjasama dengan mempersiapkan bahan informasi yang dibutuhkan media. Yang kelima, by providing verification facilities, yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Yang keenam, by building personal relationship with the media, yaitu menumbuhkan hubungan secara personal dengan media, sehingga berdampak pada keterbukaan dan rasa hormat pada setiap profesi yang dilakukan. Terima kasih.